Tambak udang di Indonesia didominasi oleh tambak udang tradisional dengan luasan saat ini sekitar 250.000 hektar. Sistem budidaya udang tradisional plus perlu dilakukan untuk dapat membantu petambak dalam meningkatkan produksi udang pada tambak tradisional. Untuk itu, Forum Udang Indonesia bekerja sama dengan UNIDO mengadakan webinar peningkatan produktivitas budidaya udang sederhana atau tradisional plus pada tanggal 6 April 2023 dengan narasumber Profesor Dr. Insinyur Sukenda MSc. Semoga dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kira pagi yang luar biasa ya. Ya paling tidak ini berdasarkan yang sudah masuk ini udah 100 lebih ya. Hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan 100 lebih, bahkan kata Pak Budi yang daftar itu sampai hampir mendekati 300. Jadi saya kira ini sesuatu yang baik ya. Bapak dan Ibu perkenalkan dulu ya, tak kenal maka tak sayang katanya gitu ya. Nama saya Sukenda ya. Tadi juga disampaikan Pak Budi, saya ini dosen atau petambak, saya nggak jelas juga ya. Saya adalah petambak yang nyambi ya, yang nyambi dari guru besar gitu loh. Yang hope ya, jadi ini gaul dengan petambak ya. Cukup lama ya petambak, jadi petambak walaupun terus terang selama ini saya banyak di tambak intensif gitu ya. Dan karena persoalan-persoalan teknis yang semakin kritikal di tambak intensif ya, begitu juga dengan positioning kita ya sebagai produsen udang yang juga makin mengkhawatirkan dengan adanya kompetitor-kompetitor baru, maka kita bersama FUI membuka variabel lain, channel lain yang mungkin bisa kembali mendongkrak udang kita ya dengan potensi yang ada di kita gitu loh ya. Oke. Izin saya share dulu mungkin ya Bapak dan Ibu ya, supaya saya akan menyampaikan dalam bentuk PPT ya supaya nanti lebih terarah ininya ya. Diskusi kita. Oke. Terlihat nggak PPT-nya? Terlihat, Pak. Oke, ya. Oke. Bentar ya. Baik. Bapak dan Ibu tadi sudah sampaikan sebenarnya ya. Kenapa ini kita munculkan? Jadi ada cerita yang mendasari kita juga harus mengaktifkan kembali ya tambak-tambak tradisional ya, untuk lebih meningkat produktivitinya ya. Karena luasnya terlalu besar gitu loh ya. Nanti ada gambaran secara data ya yang mungkin bisa kita explore lebih jauh ya. Ya. Gini, cerita tentang tambak tradisional mungkin akhir-akhir ini banyak bermunculan juga di media ya, media cetak ataupun internet dan sebagainya itu ya. Dan saya kira terima kasih ini Ketua FUI kita ya Pak Budi Wibowo yang sangat aktif menggaungkan kembali ya tambak tradisional sebagai alternatif solusi ya, di dalam meningkatkan kembali produksi udang kita. Bapak dan Ibu ya, udang kita sekarang atau kita sebagai produsen ya, sekarang udah mulai bergeser ke bawahnya, disalip oleh Ekuador sekarang udah number one ya, kemudian disusul oleh India, bahkan Vietnam pun juga sudah mulai naik ya. Entah nanti juga akan berkembang
periode-periode di mana kalau kita tidak melakukan gerakan yang katakanlah masif di dalam peningkatan produksi ini, kita akan berada makin makin turun yang pada akhirnya nanti kita berada pada posisi yang tidak kompetitif ya di dalam percaturan perundangan dunia. Ya di sini ada ya bahkan terakhir Pak Budi, saya ingat itu dari Kompas kalau tidak salah ya, tulisannya ya, yang kemungkinan juga kita harus berkolaborasi ya, karena memang kita tidak bisa sendiri FUI ya, berkolaborasi dengan pihak lain yang di kementerian juga berkolaborasi, kemudian kita juga berkolaborasi dengan Kemenkomarifes dan sebagainya dalam rangka peningkatan tradisional Muslim farming ini. Kenapa tradisional menjadi sangat penting bagi kita ya? Yang pertama adalah luas areanya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi ya, antara 250 sampai 300.000. Ambillah misalkan nilai 300.000 dengan productivity 0,4, maka akan dihasilkan 120.000 ya, metric ton ya, per tahun. Dan bila ini kita tingkatkan ya, double aja misalkan ya, jadi 0,8, akan terjadi kenaikan yang luar biasa dari sisi produksi ya. Tapi di sisi lain juga akan makin memberikan alternatif kegiatan ekonomi yang lain yang mensupport daripada tambak tradisional ini. Jumlah petani yang terlibat banyak ya, jumlah keluarga yang terlibat banyak. Begitu juga dengan sarana produksi pendukung lainnya. Itulah harapan kita ya. Kenapa kita berharap ya, dengan hampir lebih dari 90% ya, tambak tradisional itu menjadi meningkat. Akan tetapi perlu kita clearkan lebih dulu bahwa peningkatan produktivitas tambak hendaknya juga bisa melalui intensifikasi. Ya. Jadi tidak hanya membuka lahan-lahan baru, tapi juga melalui intensifikasi, dan tentunya adalah adanya intervensi teknologi produksi yang baru. Ya. Yang men-challenge peningkatan produksi ini. Nah, pelajaran yang terbaik ya di dalam peningkatan produktivitas tambak tradisional adalah Ekuador. Ya, datanya jelas sekali bahwa Ekuador itu sekarang nomor 1, ya, 900.000 sekian, mendekati 1 juta ton, real benar-benar produksi. Ya. Dengan angka yang mendekati 1 juta ton, dia sekarang posisi yang pertama di dunia sebagai penghasil udang. Nah, kalau kita lihat ya, belajar dari Ekuador, maka Ekuador itu hanya 12-15 ekor per meter persegi. Tapi ya di sana SR-nya sudah bisa mendekati 40-50%. Ya. Nah, cerita tadi ya dari Pak Budi, SR kita rendah. Memang ya salah satu weakness daripada atau kelemahan daripada pola tradisional adalah SR yang relatif rendah. Andai kan kita bisa mengejar saja seperti apa yang dilakukan oleh Ekuador ya, dengan densitas yang mungkin 7 sampai 10 ekor per meter ya, dengan SR bisa mendekati 40%, itu sesuatu yang luar biasa capaiannya nanti. Ya, panen kita akan mungkin mendekati 800 kilogram per hektar ya, per tahun. Nah, itu gambarannya. Kenapa kita sangat bersemangat ya di dalam menantang, men-challenge tambak tradisional itu untuk lebih meningkat lagi produktivitinya. Ya. Dan ini terbukti ada negara yang bisa melakukan hal ini. Oke, oleh sebab itu maka kita mencoba ya membuat guideline atau prosedur ya, budidaya tradisional plus ini menjadi suatu panduan. Ya. Ya karena saya mungkin karena hobi menulis aja ya, sehingga saya mengumpulkan semua masukan-masukan dari beberapa teman. Ya di sini ada dari Pak Bambang Widigdo, ya, ada dari Pak Hari juga. Ya. Ini terima kasih saya, orang-orang ini adalah beliau orang-orang yang luar biasa di dalam support terbentuknya atau jadinya prosedur ini.
Juga ada Pak Supito, ya saya kira sebagian besar Bapak dan Ibu kenal. Beliau adalah Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payo di Jepara. Kemudian ada Pak Budi Bowo, ada Pak Cocok, ya, Sekjen FUI. Ada Pak Haris Muhtadi, mungkin beliau juga kenal. Beliau sekarang adalah Ketua Slim Club Indonesia. Ya. Kemudian juga terima kasih ini Pak Ilham Usman, ya, dari Takalar, Balai Perikanan Budidaya Air Payo Takalar, ya, atas support datanya, ya, dalam penulisan buku ini. Juga tidak lupa Pak Sarifudin Masapeli. Ini saya lihat ada beliau tadi, ya. Terima kasih Pak Sarifudin, ya, atas diskusi yang sangat menarik dalam penyusunan buku ini. Juga ada Pak Sudari sebagai Ketua Nasional UNIDO GKSP Indonesia, ya. Kemudian ada Pak Mudi, ya, dari Yayasan Sustain Aquacultura. Ada Pak Yitno, ya, dan Jack Morales dari ASEAN Seafood Improvement Collaboration. Jadi gado-gado lah, ya, tim yang mereview atau menyusun buku ini. Ya, oke. Nah, buku ini belum sempurna, oleh sebab itu maka harapannya, ya, hari ini kita mendapatkan masukan juga dari Bapak dan Ibu, ya, untuk penyempurnaan buku ini. Dan insya Allah ini akan jadi buku yang free diakses oleh semua orang, ya, mungkin secara online-nya, ya. Untuk cetaknya mungkin Bu Alia bisa nanti bisa menjelaskan, mungkin terbatas biasanya cetaknya. Tetapi untuk soft copy-nya itu free, ya, dipersilakan. Dan memang tujuannya adalah ke depan ini akan menjadi sumber rujukan atau bacaan bagi para pembudidaya. Baik, Bapak dan Ibu, masuk ke dalam konten. Ya. Di dalam buku itu ada, saya bagi beberapa chapter. Ya. Yang pertama tentunya pendahuluan. Dalam pendahuluan dijelaskan bagaimana sistem budidaya tradisional yang dicirikan dengan padat tebar yang rendah, kemudian hasil panen yang rendah, gitu, ya. Kemudian juga input teknologi dan investasinya yang relatif rendah. Oleh sebab itu, maka perlu ada aplikasi teknologi yang tepat guna dalam meningkatkan produktivitas dan peningkatan pendapatan. Tetapi dengan catatan bahwa aplikasi teknologi ini tidak jump up, ya, tidak jump up, tidak high teknologi atau tidak tinggi, ya, sehingga sangat mudah diadopsi oleh para petambak tradisional dan juga membutuhkan support finansial yang tidak besar. Itu harapannya, ya, dengan adanya panduan ini. Sehingga dalam penerapannya nanti diharapkannya, ya, dihasilkan benar-benar udang yang berkualitas tinggi, ya, yang termasuk juga yang dari unsur food safety-nya terjamin dan tentunya adalah menguntungkan. Nah, buku ini ada 12 chapter Bapak dan Ibu, ya. Jadi mulai dari aspek legalitas kami cantumkan di chapter 1, kemudian ada pemilihan lokasi, ya. Ada persiapan tambak, ya. Kemudian ada pengisian kolam, pemilihan benur, sampai kita sedikit berimprovisasi dengan ada intervensi teknologi sederhana yang mungkin sangat possible dalam meningkatkan produktivitas tambak tradisional ini. Baik, Bapak dan Ibu, saya diberi waktu 1 jam oleh Pak Budi, ya, untuk menjelaskan SOP ini, ya, nanti dilanjutkan dengan diskusi. Kita punya waktu 3 jam, mudah-mudahan kita bisa sampai selesai, ya. Oke. Aspek yang pertama adalah aspek legalitas usaha budidaya udang tradisional plus, ya. Di sini, ya, yang kita tuliskan adalah bahwa dari awal memilih lokasi harus sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk budidaya. Ya, jadi kita tidak membuka lahan di kawasan hutan lindung, green belt, atau untuk kepentingan-kepentingan lain seperti wisata, perumahan, industri, dan sebagainya. Dari awal kita cermat terkait dengan itu. Kemudian harapannya juga bahwa di depan kawasan pantai masih memiliki sempadan di depan area pertambakan masih memiliki sempadan pantai yang diatur oleh PP nomor 51 2016, yaitu 100 meter. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, legalitas terkait dengan usaha budidaya adalah surat tanda bukti
penguasaan lahan atau kepemilikan lahan. Apakah sertifikat hak milik, sertifikat garap, HGU, dan sebagainya. Nah, itu. Dan bila menyewa, maka pastikan pemilik memiliki dokumen-dokumen tersebut. Jadi kita enak ya melakukan budidaya pada suatu ruang atau area yang memiliki legalitas yang jelas. Nah, kemudian bagaimana memilih lokasinya, ya, terutama adalah bagi Bapak dan Ibu yang hendak memulai. Maka hendaklah lokasi sesuai dengan RT/RW, rencana tata ruang wilayah, kemudian juga legalitas hukumnya jelas, kemudian kondisi lahan, ya, lihat berpasir, karena ini kita tambak tradisional plus, ya, jadi tidak kemungkinan untuk menggunakan teknologi plastik dan sebagainya itu sangat minim, ya. Maka kita lebih cenderung menggunakan tanah liat sebagai pondnya, sebagai kolamnya. Ya, maka hendaklah dipakai tanah-tanah yang konsentrasi liatnya cukup tinggi. Kemudian dekat sumber air, ya, terutama secara kualitas dan kuantitas yang cukup, bebas dari banjir, ya. Kemudian ada green belt, ya. Dan yang penting adalah memiliki akses yang mudah dengan sistem yang lain, entah itu benih, pakan bila memungkinkan diberi pakan, ya, ataupun sarana produksi yang lain. Kemudian sisi transportasi juga, ya. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu, ya, desain, ya, desain saya kira yang pertama tentunya pematang, ya, harus kedap air karena air untuk budidaya itu mahal. Kenapa mahal? Satu, bila misalkan pada saat mengisi air menggunakan pompa, pasti hendaklah menggunakan energi listrik ataupun solar. Kemudian bila juga kalau misalkan pada persiapan menggunakan bahan kimia untuk desinfeksi dan sebagainya, itu pun pasti menambah ongkos produksi. Apa jadinya kalau tambak kita bocor? Tentunya akan menghilangkan potensi daripada atau meningkatkan ongkos produksi kita. Kemudian sempadan pantai memiliki mangrove, ya. Nah, untuk luasan sangat variabel, ya. Ada yang setengah hektar, ada yang 2 hektar, bahkan mungkin di beberapa tempat sampai 5 hektar per petak. Bahkan saya beberapa kali ke Tarakan, yang benar-benar tambak masih tradisional, itu bahkan ada satu petak bisa 5 hektar, bahkan 10 hektar. Meskipun kalau kita ukur sebenarnya dari 5 atau 10 hektar itu adalah area. Sedangkan water column-nya atau kolom airnya mungkin tidak seluas itu, ya. Tetapi yang penting adalah diharapkan kedalaman air yang memadai, ya, untuk budidaya udang yang frekuensinya atau misalkan peluang pemanasan oleh sinar matahari tidak mencapai dasar petakan, ya. Oke. Kemudian di daerah yang air lautnya sulit, ya, kadang-kadang kita berada di daerah yang jauh dari laut, ya, masuk ke darat, maka atau berpotensi kontak dengan limbah-limbah organik dari perumahan atau misalnya dari tambak-tambak lain, maka harapannya kita memiliki peta tandon, ya, yang bila memungkinkan 30% dari volume air pemeliharaan, ya. Meskipun ini masih debatable, artinya debatable adalah ada yang mengatakan setuju, tapi ada juga yang sangat kritis terkait dengan pemanfaatan lahan tersebut. Tetapi hendaklah kita memiliki lahan yang support dengan volume air dan kualitas air yang memadai untuk kolam-kolam budidaya. Kemudian pada beberapa daerah atau tambak yang piritnya tinggi juga harus dilakukan teknik pengendalian dengan pencucian atau pengapuran. Nah, ini sebagai contoh, ya, ada area tambak tradisional, kemudian kita split sedikit saja, ya, dari area ini 30% untuk penyediaan tandon, ya. Oke. Kemudian perbaikan pematang atau tanggul sebelum memulai budidaya, memeriksa tingkat kebocoran, ya, dan segera melakukan penanganan terhadap kebocoran tersebut, kemudian memperbaiki pintu air, ya, kemudian memeriksa saringan air yang masuk, ya,
yang kita pakai untuk mencegah masuknya hewan-hewan karier terhadap penyakit. Kemudian juga rembesan tidak mengurangi ketinggian air, ya, sehingga air bisa diisi paling tidak 50 cm di pelataran. Pengangkatan lumur, ya, tujuannya adalah membersihkan dasar kolam. Ini kalau kita lihat komponen cost production yang paling tinggi ya, di dalam tambak-tambak tradisional itu adalah pada saat pengangkatan lumpur. Karena ini mahal sekali, ya. Mungkin jangan-jangan bisa 50% dari semua total cost production di tambak-tambak tradisional. Karena masih manual, kemudian ongkos kerja juga mahal, ya, dan besarnya area yang hendak diangkat lumpurnya. Ya. Ada beberapa petambak yang hanya melakukan 2-3 kali siklus sekali, ya. Ada bahkan mungkin lebih dari itu. Ya. Oke, kemudian jika tanah benar-benar kering, ya, menjadi terang, maka sulit mengenali lapisan hitam dan artinya lapisan hitam, ya, dengan asli tanah yang masih kecoklatan. Kemudian lakukan keduk teplok, ya, ini yang saya sampaikan inilah ongkos yang paling mahal. Ya. Kemudian lumpur hitam yang diangkat dari tambak tidak masuk kembali ke saluran, sehingga caranya adalah ditempatkan atau ditanam di tengah-tengah, ya, kemudian ditutup kembali dengan tanah yang coklat. Ya. Kenapa kita melakukan itu? Lumpur hitam yang mengandung amonia, nitrit, apalagi H2S, ya, dan bahan-bahan kimia berbahaya lainnya sangat membahayakan kesehatan udang. Oke, ini contoh aktivitas pengangkatan lumpur. Ya. Kemudian pengeringan. Waktu yang diperlukan untuk 1 kali pengeringan sangat variatif, ya, tergantung. Kalau tambaknya misalkan sering rembes dan sebagainya, butuh waktu yang lebih lama. Atau dia berada pada di bawah minus level yang cukup dalam, juga akan membutuhkan proses pengeringan yang lebih lama. Tapi kita bisa tahu dari tanda-tanda keretakan yang muncul di dasar tambak yang menunjukkan proses pengeringan sudah berjalan dengan baik. Kemudian mendapatkan hasil yang maksimal, maka dilakukan pembalikan tanah, dan beberapa aktivitas yang saya lihat di tambak-tambak tradisional, terutama yang sering saya lihat di Lampung, ya, itu bisa traktor dibalikan. Ya. Kemudian yang pirit terutama ini, ya, itu catatan tersendiri, ya, ini tidak boleh dikeringkan atau dibalik sebab akan terjadi reduksi sulfat yang kemudian akan juga membahayakan. Ya. Paling tepat adalah dengan pengapuran. Ya. Atau dilakukan pencucian berulang untuk menghilangkan pirit, ya, atau ferrosulfat tadi. Oke, kemudian pengapuran, ya, pengapuran bila memungkinkan Bapak dan Ibu, ya, bisa menggunakan kaftan, bisa menggunakan dolomit, ya. Oke, apa tujuannya? Meningkatkan pH, ya. Kemudian meningkatkan redox, ya. Salah satu kelemahan dari petambak tradisional adalah redoxnya sangat rendah, bahkan ada yang sampai minus 200. Ya, itu diharapkan melalui kombinasi antara pengeringan dan pengapuran, redak bisa meningkat, ya, sampai mendekati pada nilai yang cukup bagus. Kemudian juga pengapuran menstabilkan pertumbuhan plankton, ya. Kemudian juga terutama untuk tanah yang pirit, ya, bisa memperbaiki kualitas tanah. Kemudian apa manfaat lainnya? Ya, ini aglutinasi, ya, dalam rangka penjernihan air, penggumpalan air, kemudian juga memberantas hama penyakit atau mengikat kelebihan karbon dioksida. Ya. Nah, ini yang kami ambil dari penerapan base management practice pada budidaya udang windu, ya, yang dikeluarkan oleh BPAP Jawa. Berapa kebutuhan daripada kaftan atau dolomit untuk pengapuran? Sangat variabel dan tergantung kepada nilai pH tanahnya. Nilai pH tanah lebih rendah maka akan lebih banyak, ya, berapa kilogram per meter persegi, ya, kapur yang dibutuhkan. Kemudian ini contoh, ya,
pengapuran dasar tambak di salah satu tambak tradisional. Sebenarnya lebih cenderung udah mulai mengarah mereka sedikit melewati tradisional ini ya. Kemudian ini pemberantasan kerang-kerangan. Nah, ini penting terutama trisipan. Bapak dan Ibu, trisipan bisa diberantas secara manual ya, pada saat pengeringan. Kerang-kerangan dipungut dan dikubur di luar petakan. Nah, biasanya praktis ya dibuat alur-alur kecil ya, di pelataran dan nanti di aliran air yang tadi akan mengumpul mereka dan selanjutnya akan lebih cepat, lebih mudah untuk diambil. Oke, kemudian bila kita memiliki potensi sumber air tawar, tersimpan juga bisa dibunuh dengan memasukkan air tawar. Ya, tapi umumnya juga kita mengalami kendala terkait dengan air tawar. Oke, kemudian tidak menggunakan pestisida atau bahan kimia berbahaya lainnya karena akan berpengaruh pada tingkat kelangsungan hidup udang pada saat stocking akibat dari residu bahan kimia tersebut yang belum terurai. Dan juga ini juga berpengaruh kepada food safety untuk keamanan pangan dari produk udang yang kita hasilkan. Oke, lanjutkan pemupukan dasar tambak ya, ini penting ya karena tambak tradisional ditandai dengan ketergantungan yang dominan terhadap pakan alami, sehingga pemupukan dasar tambak menjadi hal yang kritikal untuk dilakukan di awal budidaya. Ya. Jadi pemupukan ya, bisa merangsang pertumbuhan pakan alami di tambak, plankton, klekap, ya, pentos dan sebagainya. Ya, yang sangat dibutuhkan terutama pada awal-awal pertumbuhan udang. Pupuk apa saja yang bisa dilakukan? Ya, saya kira sangat variatif, ya banyak sekali pupuk yang tersedia, baik yang organik maupun yang anorganik. Ya. Pemupukan dasar tambak dengan menggunakan pupuk organik cair atau pupuk vokasi ya, untuk pertanian juga kita pakai, ya, yang berasal dari tanaman, kotoran hewan yang telah diberi perlakuan. Jadi Bapak dan Ibu tidak boleh menggunakan kotoran hewan tanpa treatment terlebih dahulu. Ya, tapi harus dilakukan treatment, apakah dibuat kompos ya ataukah dibuat vokasi ya. Yang jelas tidak boleh langsung, karena kalau langsung itu sangat terkait betul dengan aspek food safety-nya, keamanan pangannya, terutama adalah kekhawatiran di mana di kotoran hewan yang belum ditreatment tadi membawa potensial salmonella, potensial E. coli, bahkan mungkin bisa jadi kalau kotoran adalah kotoran ayam bisa membawa potensial antibiotik ya. Jadi seperti itu. Jadi hendaknya kotoran hewan dilakukan treatment terlebih dahulu. Kemudian pupuk organik yang difermentasi tadi ya bisa dengan ditambahkan misalkan bakteri fermenter ya, atau ya bakteri fermenter ya untuk proses fermentasinya. Oke, setelah cukup dengan pemupukan dasar tambak maka baru dilakukan pengisian air ya, dan bisa dilanjutkan dengan probiotik dan sebagainya. Ya. Oke, terutama adalah probiotik untuk dasar tambak. Baik, penyiapan tandon idealnya adalah 30% dari kolam budidaya. Jadi kalau kita eksak kolam budidaya atau lahan kita ada 1 hektar, maka harapannya 30% atau 3.000 meter persegi untuk tandon dan 7.000 meter persegi untuk kolam budidaya. Ya, dan itu ada potensial lebih menguntungkan dibandingkan full 1 hektar digunakan untuk kolam budidaya tanpa tandon dan Bapak dan Ibu memasukkan direct water atau air langsung dari sungai ataupun dari perairan umum. Oke, apa fungsi tandon? Menstabilkan sumber air yang keruh dan tidak stabil. Ada proses sedimentasi, ya, dan sebagainya. Bila pengisian tandon dilakukan dengan mengandalkan pasang surut, maka Bapak dan Ibu membutuhkan tandon yang lebih besar lagi.
Karena tidak selamanya pasang bisa masuk ke area tambak kita. Bila tidak atau pasang surut menggunakan pompa, maka lebih gampang lagi memasukkan air. Tetapi tetap, walaupun menggunakan pompa, maka hendaknya ketika kita memasukkan air, harus pada saat air pasang. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu harus memiliki daftar atau tabel pasang surut di daerah setempat atau di daerah Bapak dan Ibu melakukan budidaya. Dan biasanya itu ada ya daftar pasang surut yang dikeluarkan Dinas Hidro Oceanografi Angkatan Laut ya kalau tidak salah ya, yang mengeluarkan pasang surut di beberapa lokasi. Ya. Kemudian pada saat air masuk, hendaknya dipasang saringan untuk menghindari carrier terutama ya kepiting, udang dan sebagainya yang membawa potensial patogen penyakit pada udang, sementara dia sendiri tidak sakit itu loh, ya, carrier. Oke, kalau bisa saringannya di double ya di dua ya, di double dua. Nah ini contoh pengisian air menggunakan pompa. Saya beberapa kali mengunjungi petambak tradisional di Sambas ya di Kalimantan Barat, dan mereka sudah pompanisasi, artinya untuk mengisi petak tandon atau petak budidaya lebih mengandalkan pompa ya, jadi bisa lebih fleksibel di dalam pengisiannya. Oke, pemupukan. Nah, ini pemupukan air ya, memastikan air hijau saat ditebar, clean water ya, memenuhi prasyarat untuk udang ditebar. Oke, jadi tidak terlalu, maka kecerahan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Bila terlalu cerah, apalagi misalkan sinar matahari sampai ke dasar perarian, bisa menimbulkan stres pada PL udang yang baru ditebar. Di beberapa lokasi dilakukan dengan pemasangan shelter untuk menghindari direct penyinaran langsung sinar matahari ke dasar perairan. Ya. Nah, ini macam-macam pupuk yang digunakan. Ya, ada pupuk kompos, ya, dosisnya 300 sampai 500 kg per hektar. Ini sangat variabel, ya, sangat tergantung pada tingkat kesuburan dari tambak masing-masing. Tapi ini hanya memberikan alternatif saja. Ya, jika menggunakan kompos, maka alternatifnya adalah sekian kilogram per hektar. Ya, kemudian juga bisa bila menggunakan pupuk anorganik, maka alternatifnya bisa pada dosis 30 sampai 50 kg per hektar. Oke. Yang jelas bahwa sebelum tebar pastikan bahwa telah dilakukan pemupukan dan air telah mencapai stabilitas yang mapan. Ya. Oke. Nah, Anda biasa bisa, Bapak dan Ibu biasanya bisa mengecek dengan melakukan pengukuran melalui set CDIS ya, untuk mengukur tingkat kecerahan air. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya. Adalah pada fase pemilihan benur harus berasal dari benur atau hatchery yang telah memiliki cara pembenihan ikan yang baik atau CPIB atau CKIB. Ya, bagaimana Pak kalau misalkan tidak ada hatchery yang memiliki sertifikat CPIB? Ya, tapi kalau tidak, maka pastikan bahwa praktek budidayanya telah memenuhi unsur cara pembenihan ikan yang baik. Bahkan beberapa hatchery ya sekarang ini sudah lebih advance lagi, lebih maju lagi. Dia sertifikasinya tidak CPIB lagi, tapi lebih maju lagi dengan international certification. Entah itu lewat Base Aquaculture Practices, entah itu lewat Aquaculture Stewardship Council dan lain-lain. Itu lebih advance lagi. Tapi yang paling jelas adalah Bapak dan Ibu harus memeriksa surat kesehatan benur yang dijual oleh hatchery tersebut. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bahwa benur tersebut telah lolos dari pengujian laboratorium terhadap beberapa penyakit yang potensial berbahaya pada saat ini. White spot syndrome virus, MIO, HPND, EHP, dan sebagainya. Oke. Kemudian benur juga harus dikenal dan dipilih karakternya yang disesuaikan dengan kemampuan tambak, rencana umur panen, dan ukuran udang panen.
Bapak dan Ibu, sekarang ini ada beberapa varian benur. Ya. Ada yang istilahnya benur fast growth, benur yang tumbuh cepat, ada yang benur balance. Ya. Tumbuhnya tidak cepat, tetapi lebih tahan terhadap penyakit, yang resisten. Ya. Karena dia fast growth, pasti memiliki potensi ketahanan penyakit yang lebih rendah dibandingkan dengan yang resisten tentunya. Tapi kalau yang resisten, potensial lebih tahan terhadap penyakit lebih tinggi, tetapi memiliki growth yang lebih rendah. Saya kira itu ada merit dan dismeritnya, ada keuntungan, ada kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan tersebut. Ya, maka kalau tambak tradisional mungkin berada di daerah yang merah, yang sangat contaminated, maka balance atau resisten benur mungkin alternatif pilihannya. Tapi kalau kebetulan misalkan berada di daerah yang masih hijau, yang potensial penyakit masih kecil, maka fast growth mungkin alternatif solusi. Ya, tentunya ini berdasarkan pada pengalaman dari masing-masing petambak. Oke, pada benar sangat bergantung. Kalau kita memilih cepat panen dengan ukuran yang lebih besar, tentunya pada penebaran kita rendahkan. Ya, tetapi kalau kita memilih pada tebal yang lebih tinggi, maka risiko biomas yang hasilkan lebih kecil karena tentunya umur atau ukuran udang juga akan lebih rendah. Oke, ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita memverifikasi quality benur di hatchery. Beberapa hatchery memberikan akses kepada petambak untuk melihat activity daripada hatchery-nya, ya. Tetapi beberapa tidak. Bahkan kita juga kadang-kadang tidak tahu hatchery-nya dari mana, tetapi karena kita beli dari pengumpul gitu lah, ya. Oke. Bisa dan tidaknya aksesibilitas itu adalah alternatif. Tetapi responsibility Bapak dan Ibu adalah mengecek quality daripada benur. Ya, dari sisi warna, dari sisi keseragaman, dari sisi keukuran, dari sisi gerakan, ya. Juga dari sisi ketahanan terhadap stressor. Ekstrimnya Bapak dan Ibu mencoba melakukan kejutan dengan memindahkan benur pada salitas yang sangat ekstrim, misalkan 0 ppt, dan dikembalikan lagi ke dalam salitas 25 atau 30, hitung survival rate-nya. Oke. Kemudian yang kedua, hatchery yang baik adalah hatchery yang mengeluarkan health certificate, sertifikat kesehatan benur yang dia hasilkan. Ya, apa isi health certificate atau sertifikat kesehatan? Adalah berisi terkait dengan hasil pengujian laboratoris, ya, baik dengan mikrobiologi sederhana maupun dengan molekuler yang menunjukkan bebasnya benur tersebut dari penyakit-penyakit potensial pada udang. Ya, itu. Nah, itu harus dicek. Ya. Kalau misalkan negatif, kita berani menebar. Tidak menebar atau tidak menebar benur yang dari awal sudah ketahuan positif terhadap keberadaan penyakit yang sangat potensial seperti white spot, mio, taura, EHP, bahkan sekarang yang lagi ngetren adalah akut hepatopancreatic necrosis disease atau AHPND. Ya. Oke, jangan dibeli dan jangan ditebar. Oke. Oke, kemudian hal lain adalah sebaik-baiknya adalah hatchery dekat atau tidak butuh waktu terlampau jauh dari sumber hatchery ke tambak sehingga fitness dari PL yang akan kita tebar itu masih hebat, masih bagus, ya. Oke. Kemudian, nah ini ya Bapak dan Ibu, ya ini lakukan verifikasi ulang. Ya, verifikasi ya. Kalau memang terpaksa bahwa tambak kita jauh dari hatchery yang membutuhkan berjam-jam transportasi, bahkan ada yang sampai 24 jam, maka hendaknya ada temporary stocking terlebih dahulu dari PL yang baru datang tadi, ya. Entah itu di fiber besar atau tangki plastik untuk mengecek mortality dari udangnya dan fitness dari udangnya. Kita masukkan ke dalam tangki yang besar, kita aerasi, bahkan kita injeksi dengan oksigen murni, kita hamati, kita buang udang-udang yang mati, ya, kemudian kita tebar benar-benar fitnessnya tinggi.
Meskipun kita tahu bahwa setiap hatchery itu pasti menambahkan allowance dari benur yang dibeli oleh kita antara 10 sampai 20%. Variabel, sangat tergantung pada hatchery. Tetapi di lokasi hendaknya kita melakukan verifikasi, ya, mengecekkan ulang dengan menghitung ulang beberapa sampel udang. Ya, biasanya kalau petambak yang kurang, ya, jumlahnya setelah dilakukan penghitungan ulang di lokasi, itu pasti akan mengklaim kepada hatchery yang mengirimkan. Nah, tapi biasanya kalau lebih, ya, itu biasanya diam saja, gitu, ya. Itu hal-hal yang umum. Ya, gitu. Oke, ya, lanjut. Oke, penentuan kepadatan penebaran benur, ya. Buku ini didesain untuk tradisional plus, artinya bahwa kepadatan harapannya antara 7 sampai 15 ekor per meter persegi, mengikuti pola yang Ekuador lakukan itu, ya, mencoba. Oke. Tetapi hal ini tentunya sangat bergantung kepada daya dukung tambak dan juga infrastruktur yang ada serta target ukuran yang akan dipanen. Kalau misalkan tambak itu di air industri, dulunya adalah tambak intensif, kemudian dikonvert menjadi tambak tradisional, ya. Semua ada possibility juga untuk mendapatkan sumber listrik, maka mungkin kita berpeluang untuk lebih tinggi, ya. Bisa sampai 12, bisa sampai 17. Kalau memang tidak ada, sangat susah untuk mendatangkan sumber listrik dan sebagainya, maka kita rendahkan kepadatan, ya. Oke, ya, ini beberapa catatan tersendiri yang terkait dengan jumlah tebar, ya, yang dihubungkan dengan target ukuran panen dan daya dukung tambaknya. Kalau kita tebar misalkan, ya, dengan asumsi bahwa target panen kita hanya size 100 atau 10 gram, ya, kemudian juga target produksi kita, ya, per hektarnya hanya 350 dengan masa budidaya sekitar 2 bulan, mungkin kita tidak perlu infrastruktur yang macam-macam, kincir, penturi dan sebagainya, nggak perlu, ya. Tapi kalau misalkan makin target kita makin tinggi, katakanlah pada extremely target kita misalkan di 800 kg, ya, per hektar, seperti yang kita mimpikan, ya, sekarang ini, maka kita membutuhkan infrastruktur pendukung, karena kita perlu ganti air tentunya, ya. Bahkan mungkin juga kita perlu kincir, ya, selain pompa, dengan harapan juga tonasenya lebih tinggi, 800 kg, kemudian ukuran udangnya lebih tinggi. Tentunya berkonsekuensi pada padat penebaran yang lebih tinggi, ya. Oke, kemudian, cerita tentang stocking, maka tidak lepas ada dua prinsip, ya, bahwa direct stocking atau second atau two-step stocking, bahkan beberapa three step, bahkan 4-step dan sebagainya. Nah, direct stocking tentunya kita tidak membutuhkan media atau stage pendederan, tahap pendederan. Tetapi kalau kita 2 step, maka kita membutuhkan pendederan. Belajar dari petambak-petambak intensi, mereka ada pola yang sedikit berubah, yang sekarang mereka mencoba dengan memanfaatkan pendederan. Karena belajar dari banyaknya kasus kematian pada usia dini, pada early mortality syndrome pada IMS, sehingga dia melakukan pendederan, kemudian baru di stok ke pembesaran dengan ukuran 2-3 gram. Ya, saya sendiri sudah pernah melakukan tersebut dan masih melakukan, gitu, ya. Oke. Semuanya kembali ada merit dan dismerit, ada kelebihan dan ada kekurangan. Tetapi saya ingin menggambarkan bahwa pendederan bisa menjadi alternatif solusi di dalam mengatasi kematian dini. Dan beberapa catatan pada fase pendederan, petak yang digunakan untuk pendederan memiliki ukuran yang lebih kecil. Ya, maka kalau misalkan tadi kita punya lahan 1 hektar, 30% untuk tandon, 70% untuk budidaya atau 7.000 meter persegi untuk budidaya, maka mungkin 100 meter persegi kita pakai untuk pendederan, sehingga sedikit berkurang, atau mungkin bahkan ya sampai 500 tidak akan mengurangi, ya.
500 meter persegi, kita pakai untuk pendederan. Di dalam pendederan, masa budidaya tidak lama, hanya 2 minggu sampai 1 bulan, jadi sangat membantu di dalam pembesaran nanti. Oke, jadi petanya kecil, tambak besar kita ubah dulu sedikit ya. Atau misalkan tambak besar yang disekat dengan jaring. Nanti kita lihat seperti apa ya. Atau kita gunakan pendederan di luar, di bak beton, di kolam sirkular dan sebagainya ya. Oke. Seperti yang saya sampaikan, salah satu merit daripada pendederan adalah mencegah kematian udang di usia awal. Ya. Bapak dan Ibu bahkan mungkin sering mendengar bahwa baru 2 minggu stocking sudah banyak yang mati, akhirnya di flushing dan sebagainya. Gitu. Berarti kan kita sangat rugi kalau itu ya. Oke. Kemudian keuntungan lainnya, sistem pendederan dapat menjadi penghasil benur yang siap tebar, PL 25 sampai 50. Bahkan Bapak dan Ibu sekarang sudah ada segmen usaha yang menghasilkan pendederan. Ya, PL 30. Ya, PL 30. Ya. Tapi mahal Bapak dan Ibu ya, bahkan ada yang sampai 120 ekor per meter, 120 rupiah per ekor untuk PL 30 35. Jadi sudah diproduksi, beberapa teman kita melakukan usaha itu. Tetapi pendederan juga bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu di tambak sendiri. Kemudian pendederan dapat menjadi tempat aklimatisasi untuk budidaya udang sehingga dapat mengurangi stres dan risiko penyakit yang berakibat pada mortalitas. Maka ya Bapak dan Ibu, definisi tradisional plus itu yang kami maksudkan adalah plus intervensi teknologi. Bukan plus pakan, karena selama ini banyak mendefinisikan bahwa tradisional plus itu plus pakan. Itu salah satu saja. Ketika ya pakan alami sudah tidak mampu mendukung biomasa udang yang ada di dalam kolam kita. Yang kita maksudkan, yang kami maksudkan di sini adalah plus intervensi teknologi. Salah satu yang kita selalu delivery ke Bapak dan Ibu adalah penggunaan pendederan sebagai alternatif solusi di dalam atau sebagai alternatif intervensi teknologi di dalam mengatasi masalah kematian dini. Oke, kemudian satu lagi kelebihannya adalah bahwa di pendederan kita bisa membeli benur yang sesuai dengan salinitas yang kita inginkan. Bapak, Ibu tambaknya misalkan salinitas 10, kita bisa minta ke pendeder untuk menurunkan salinitasnya, mencapai salinitas 10. Sehingga tidak ada gap salinity antara media di hatchery dengan media atau air di tambak. Nah, ini contoh misalkan kalau kita mendederkan ya. Oke. Nah, oke, ini ilustrasi saja ya. Skema panen tebar benur ke tambak dengan pemilihan langsung dan melalui pendederan ya. Oke, pada tambak skema tradisional maka bila pemilihan langsung halo? dengan kertas. Kalau kita pemilihan langsung, kita tidak perlu pendederan, ya, maka masa pembesaran ya plus pakan tentunya nantinya adalah kemudian masa panen membutuhkan sekitar 4 bulan. Persiapan 1 bulan, maaf bukan masa panen, masa persiapan 1 bulan dan masa budidaya 3 bulan, jadi 4 bulan. Sehingga Bapak dan Ibu bisa cycle 3 kali, dimungkinkan. Ya, tetapi hasil panen mungkin masih rendah 500 dengan total 3 kali 1.500 kilo. Bila melakukan pendederan, katakanlah pendederannya di antara 1 sampai 1,5 bulan. Ya. Ini biasanya kita bisa hasilkan antara 1,5 sampai 2,5 gram ya, kalau pengalaman pribadi saya ya. Bahkan ada yang bisa sampai 3 gram di pendederan 1,5 bulan ya. Tapi biasanya terlampau lama di pendederan 1,5 bulan tuh karena nanti akan banyak size variation di dalam ukuran udangnya. Jadi bisa paling maksimal 1 bulan. Maka kita hanya butuh di pembesaran itu 2 bulan saja. Cukup 2 bulan saja. Dengan masa persiapan 1 bulan sehingga masa budidaya total antara persiapan dengan pembesaran itu 3 bulan,
maka kita bisa melakukan 4 kali siklus dengan 500 kg per hektar kita bisa lakukan 2 ton. Jadi lebih banyak dan lebih cepat cycle-nya. Gitu ya. Ya, hanya 3 bulan dan hanya 2 bulan masa budidaya. Kenapa? Karena yang di stockingnya sudah berukuran 2 gram atau 1,5 gram. Oke, nah beberapa teknik pendederan, ya, ada pendederan di kolam, menyiapkan 10% dari luasan area, tadi cerita yang tadi, ya. Kemudian kita pelihara di situ selama 2-4 minggu. Ya, setelah itu kita bedah, masuk ke kolam pembesaran. Sering orang menyebutnya dengan sistem penggelondongan, ya, atau tokolan. Ya, pada fase di fase gelondongan tadi kita biasa melakukan pemberian pakan dan melakukan monitoring kesehatan yang lebih secure lagi, ya, karena petakannya kecil. Nah, ini contohnya, misalkan Bapak dan Ibu, ya, tadi start tandanya sudah dibuat, kemudian kita sekat lagi untuk pendederan, baru kita sedikit untuk untuk pendederan, baru kita masukkan ke pembesaran. Ya. Nah, ini contohnya, ya, misalkan, ya, praktek. Ini banyak dipraktekkan di petani, ya. Atau memang pendederan dalam kolam. Ada teman kita yang memang secara spesifik menghasilkan pendederan, menghasilkan benur oslah gitu ya, benur oslah yang nanti dijual ke petambak-petambak. Ya. Nah, ini banyak dilakukan di Jawa Timur, saya lihat, ya, di beberapa kali di Sidoarjo saya lihat seperti ini juga ada, di Gresik juga udah mulai banyak. Ya. Ya. Yang lebih maju lagi mungkin ini tadi ya pendederan di kolam. Yang lebih maju lagi mungkin kita masuk ke pendederan yang nah ini pendederan di dalam tangki atau bak beton, ya. Kalau misalkan kita benar-benar juga menyiapkan di kolam, itu kalkulasi ekonomi saya bahwa jauh lebih murah dengan mendederkan sendiri ya dibandingkan dengan kita katakan membeli benur yang sudah besar. Apalagi kalau sudah yang sampai PL 30 ya. Bahkan 35 itu jauh lebih mahal. Jadi kita buat bak ya, tapi dengan syarat sudah ada aliran listriknya. Kita buat atau Bapak menyiapkan genset. Kita buat bak ya di dekat tambak kita, kemudian kita lakukan pendederan di situ. Ya. Nah ini lebih hebat lagi ya, tapi ini mungkin tentunya facility yang sudah ada di industri yang hatchery yang sudah maju ya, tapi bisa possibility didesain oleh Bapak dan Ibu ya untuk menyiapkan pendederan di lokasi gitu. Ya, tentunya akan ukuran daripada kolam bundar ini kan sangat sangat variatif ya. Sangat variatif. Ada yang 6 meter, ada yang 10, ada yang 20. Kalau ini yang 20 meter diameternya ya. Atau yang dilakukan juga ada di petambak lambung ya, di petambak lambung dengan memilih kolam yang dalam ya, kemudian melakukan pendederan di situ ya, pakai aerasi ya, di situ ditebar udang selama 2 minggu sampai 4 minggu ya. Kemudian dipanen dan baru dipindahkan ke pembesaran gitu, ya. Oke. Jadi sangat variasi. Nah, ini contoh dari pendederannya, kok nggak keluar ininya ya, banyak videonya ya. Ini ya. Nah, ini contoh ya, ini hasil dari pendederan. Nah, ini ya, ini kita pindahkan ya, yang tadi itu kita pindahkan ya. Nah, kita pindahkan ke pembesaran. Nah, ini cukup membantu Bapak dan Ibu di dalam mengatasi tadi kematian dini, karena kita memonitor betul perkembangan udang selama fase di dalam cage yang sederhana ini gitu ya. Oke. Kemudian ini contoh ya, ini juga pendederan saya kira. Nah, ini di hatchery-nya Pak Bong ya di Sulawesi ini saya kira ya. Nah, ini juga pendederan ya.
Nah, jadi penurunnya sudah besar-besar yang ditebarkan ke tambak ya. Oke ya, oke. Jadi itu pilihan. Ya, jadi saya sudah memberikan gambaran alternatif bila direct stocking dan alternatif bila menggunakan penyederaan. Yang jelas bahwa kalau melakukan penebaran benur, hendaklah memperhatikan waktu yang tepat. Artinya waktu yang tepat dihubungkan dengan suhu terutama. Ya, tadi kan kalau salinitas kan kita bisa memesan ke hatchery yang salinitasnya menyesuaikan dengan tambak kita gitu ya. Suhu terutama yang uncontrol yang tidak bisa kita kontrol. Maka harapannya adalah pada pagi hari atau pada sore hari di mana suhu sudah stabil sehingga mengurangi stres. Saya kira Bapak dan Ibu familiar ya. Ini hanya mengingatkan kembali saja. Ya, tapi jangan lupa tadi ya coba diambil lagi sampelnya kemudian diutang apa namanya nah ini salah satu cara menebar, ditaruh dulu dipetakan sampai suhu relatif sama ya. Perubahan satu derajat Celcius antara air di luar dengan air di dalam kantong itu bisa mengubah metabolisme udang 10-15%. Artinya energi yang dibutuhkan oleh udang sangat tinggi di dalam mengadaptasikan diri untuk masuk ke kolam budidaya gitu. Ini perlu dipertimbangkan sehingga modalnya sebenarnya cukup murah ya, hanya membeli termometer ya, termometer air raksa itu banyak ya di apotek juga ada, bahkan di Shopee, di mana Tokopedia dan sebagainya, sangat murah ya, hanya 25-30 ribu, mengukur air di kolam dengan air di dalam kantong yang similar, yang sama, baru kita lakukan penebaran ya. Oke, jadi kita berharap bahwa mulai sekarang kita juga apa namanya berbudidaya dengan basis sains ya. Berbudidaya dengan basis sains artinya segala sesuatu diukur dan diuji gitu ya. Tidak berdasarkan perkiraan ya. Oke. Kemudian lama pencampuran air laut dengan air tambak dan air kantong sangat bergantung pada selisih salinitas ya. Oleh sebab itu hendaknya tidak terlampau jauh antara salinitas di kantong dari hatchery dengan salinitas di petakan kita ya. Oke. Oke, pada beberapa penebaran yang membutuhkan pengangkutan yang jauh dan sebagainya sehingga stres yang tinggi ada dilakukan dengan memindahkan dulu kepada kantong tangki konikel ya, tangki konikel, kemudian dilakukan adaptasi di situ, baru kemudian ditebar ke petaka, di mana di dalam kantong konikel di dalam tangki konikel tadi kita bisa memberikan artemia atau bahkan imunostimulan untuk merecovery fitness daripada benur kita ya, sebelum masuk ke perairan yang ekstrim di petakan. Oke, kemudian monitoring kualitas air. Oke, ini adalah salah satu variabel yang sangat signifikan ya di dalam budidaya terkait dengan kualitas air. Ya. Oke, pertukaran air disarankan menggunakan air tandon. Maka dari awal kita hendak split 30% area kita untuk tandon. Ya, air di tandon setidaknya diendapkan dulu Pak. Kalau kita punya tandon, paling tidak kalau tidak ada treatment lain itu kita endapkan dulu, ya, sehingga kita bisa memungkinkan mengambil air yang relatif lebih bagus, lebih jernih daripada air yang aslinya berasal dari perairan umum. Nah ini variabel beberapa kualitas air ya untuk udang supaya dia bisa tumbuh yang baik. Oke. Kesusahan kita adalah terkait dengan peralatan, ya seringkali jadi keluhan. Oke, sekarang ini sebenarnya instrumen untuk pengukuran air dan sebagainya itu makin murah, Bapak dan Ibu ya. Bahkan saya lihat di platform online tadi itu bisa ada 125.000 untuk pengukuran parameter air tertentu ya. Bahkan bisa satu alat bisa untuk beberapa, walaupun sensitivitasnya mungkin juga masih dipertanyakan. Tetapi kita di lapangan mungkin itu
paling tidak angka kasar pun sudah bisa merepresentasikan kondisi perairan kita gitu. Nah, ini contoh monitoring kualitas air melalui kasat mata. Ya, kita bisa melihat dari air yang hijau, ya, yang biru, ya, bahkan yang dari yang mulai yang paling baik mungkin ya, coklat muda, ya, coklat tua dengan variabel kecerahan air yang representatif antara 25 sampai 40, ya, sampai air yang tidak baik, ya, dengan kecerahan yang apa namanya yang tinggi, bahkan ekstrim yang rendah sekalipun, ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan pakan dan pemberian pakan. Bapak dan Ibu, selama pakan alami masih mensupport pertumbuhan udang, maka pakan tambahan tidak diperlukan. Ya. Tetapi pada traditional pest, karena ada penambahan density, ya, densitas daripada udang, maka akan ada peluang kita menambah jumlah pakan, ya, oke, dengan pakan buatan, ya. Jadi pakan alami, ya, bisa krekap, fitoplankton, lumut, bahkan di beberapa tempat ada pronema, ya, pronema di Sulawesi Selatan, ya, sudah mulai menjadi fenomena yang luar biasa di dalam mensupport pakan alami untuk budidaya udang. Dan beberapa teman kita seperti dari Atina mencoba mengadaptasikan pronema ini di Jawa Timur, apakah dia bisa tumbuh, ya, untuk bisa mensupport juga potensial pengganti, bahkan sebagai pengganti Artemia, ya. Yang jelas bahwa pasti udang itu akan lebih suka pakan alami dibandingkan dengan pakan pembuatan, ya. Nah, ketika pakan alami tidak bisa lagi mendukung, maka kita membutuhkan pakan buatan, ya. Itu sebagai bentuk konsekuensi saja sebenarnya, ya. Oke, kemudian dalam rangka menumbuhkan pakan alami, kita memberikan pupuk organik, atau pupuk anorganik, variabel saja. Ini sebagai contoh saja, misalkan kalau kita vokasinya membuat sendiri, ya. Tapi membeli pun yang sudah jadi banyak, ya, saya kira. Ya, ada kandungan akan sekam, ada bahan organiknya, entah itu jerami, entah itu apa namanya bekas dedak, ya, dan sebagainya, sekam padi. Kemudian ada pupuk kandang, ya. Kemudian ada kapur, bahkan vokasi biasanya membutuhkan fermenter, maka kita masukkan bakteri fermenter, ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan, ya. Setelah pakan alami tidak mampu mendukung biomasa udang yang ada, maka kita membutuhkan pakan buatan, barulah maka masuk pakan. Itu pun yang saya katakan plus dari tradisional adalah intervensi terkait dengan pakan buatan. Maka ketika kita masuk pakan buatan, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah feeding manajemennya itu sendiri, feeding frekuensinya, feeding rate-nya, ya, dan sebagainya, bahkan feeding praktisnya, cara pemberiannya, itu menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika masuk pakan alami. Oke, banyak jenis pakan yang beredar, dari mulai yang terendah, ya, dengan tentunya risikonya adalah proteinnya rendah, sampai yang mahal tentunya dengan nilai protein yang mahal. Tetapi yang ingin disampaikan di dalam buku ini adalah bagaimana pakan itu secara kualitas memenuhi atau secara kuantitas memenuhi kebutuhan, dan secara kualitas sesuai dengan kebutuhan udangnya, ya. Oke, kemudian bagaimana kita mengontrol predator, ya, predator ada ikan kakap, selangi, kuro, dan sebagainya, ya. Ada kompetitor, mujair, kepiting, dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi penting karena apa? Kita budidaya udang, ya, kecuali kita polikultur, ya, kecuali kita polikultur. Ya. Ada beberapa teman yang mensyaratkan mixing dengan nila, ya. Nila yang dia tanamkan sebenarnya bukan sebagai polikultur, tetapi sebagai good management di dalam pengendalian penyakit.
Ya, karena beberapa literatur menunjukkan ikan nila itu memiliki potensial mereduce penyakit dari kemampuan dia dengan filter feedernya, ya, memfilter semua yang masuk, termasuk partikel bakteri, partikel virus dalam air, juga kemampuan dia memproduksi mukus yang potensial untuk menghambat pertumbuhan daripada bakteri ataupun virus. Itu. Tetapi yang harus diperhatikan adalah kalau kita mainnya adalah windu apa udang dan apalagi diberi pakan, maka rasio antara jumlah udang dan jumlah ikan nila yang tebar itu menjadi hal yang kritikal. Berapa yang tepat supaya nanti pakan udangnya tidak dimakan oleh pakan nila. Oke, ya. Beberapa kemungkinan kenapa muncul predator. Satu, penyiapan lahan tidak sempurna. Predator kompetitornya masih ada. Ya, kemudian air masuk tidak disaring dulu. Ya, oke. Predator kompetitor yang masuk bersama dan telur bisa lolos, dan begitu masuk ke tambak maka dia hatching dan tumbuh menjadi predator dan kompetitor kita. Oke. Lanjut, kita ada, nah, salah satu pengendaliannya adalah dengan saponin. Ya, Bapak dan Ibu, sebaik-baiknya treatment itu lakukanlah sebelum kita stocking, sebelum kita tebar. Ya. Tidak melakukan treatment ketika ada udang. Kenapa? Pasti berpengaruh terhadap udang. Kenapa? Itu salah satu imunostresor, menekan imunitas. Bahkan kalau misalkan dosisnya terlalu tinggi, bisa jadi letal, bisa mematikan udang yang kita pelihara. Oleh sebab itu, kalau kita melakukan treatment, sebagai contoh yang paling simpel adalah saponin untuk memberantas ikan liar, ya, maka kita gunakan sebelum stocking udang. Berapa jumlah dosisnya variabel bergantung salinitas. Ini sebagai contoh saja, ketika air laut, maka dosisnya lebih rendah dibandingkan dengan salinitas yang lebih rendah. Ya. Oke, penyakit udang dan pemantauan kesehatan udang. Hal yang paling terpenting yang bisa menzerokan pemasukan kita secara finansial dan juga penurunan produksi kita. Bahkan juga berpengaruh pada social relationship, hubungan sosial kita, ya. Ya, entah itu dengan keluarga, ya, terutama dengan istri, gagal terus, akhirnya marah-marah, ya sebagainya lah. Ya, jadi kadang-kadang ada salah satu teman kita, udang itu kejam katanya, Pak. Ya, Pak Penda, udang itu kejam. Kenapa? Dia bisa makan pakan pelet, tapi dia juga bisa makan rumah saya, bisa makan mobil saya, ya, bisa makan tanah saya bahkan sekalipun katanya. Ya. Itu ada anekdot di mana kegagalan produksi yang salah satu disebabkan oleh penyakit itu bisa menghancurkan bukan hanya dari aspek produksi, dari aspek-aspek lain yang related dengan aktivitas kita di tambak, ya. Ya, sebagai petambak tentunya. Oke, kita lanjutkan. Ini salah satu penyakit yang paling banyak dan sangat mematikan adalah white spot syndrome virus, tandai dengan ada spot-spot putih, dan ini masih banyak di kita, Bapak Ibu. Masih ada. Meskipun sudah berapa puluh tahun ini ada. Saya ingat betul ketika awal-awal dia menjadi petambak, ya, tahun 93, 94, ya, orang baru belajar nambak sudah terserang white spot, rasa frustasi dan sebagainya. Luar biasa, ya, ini gara-gara white spot ini. Ya. Kemudian yang kedua, yang juga sekarang luar biasa tingkat kejadiannya adalah penyakit mio, infectious myonephrosis disease, ya. Ini juga luar biasa dan sekarang masih ada di mana-mana. Ya. Oke, kemudian ada lagi jenis baru, ya, enterocytosis hepatopenia. Kalau Bapak dan Ibu lihat, ya, ini kan udang ukurannya sangat variabel sekali, padahal dia berada dalam petakan yang sama. Itulah salah satu gejala klinis dari EHP ini. Ya, meskipun dia tidak mematikan secara massal seperti halnya penyakit white spot atau bahkan mio, maka EHP memberikan pengaruh yang sangat signifikan juga terkait dengan slow growth, pertumbuhan yang lambat. Ya, jadi ada udang yang besar tetapi beberapa bahkan lebih banyak yang kecil gitu loh. Ya, Oke, kemudian ini penyakit yang sedang tren, ya, sangat kekinian, penyakit sindrom kematian
dini atau early mortality syndrome yang disebabkan oleh bakteri Vibrio parahemolyticus. Bapak bisa menyebut dengan nama IMS, Bapak bisa menyebut dengan nama EPEN dan sebagainya, ya. Tetapi nama resmi secara internasional adalah akut hepatopancreatic necrosis disease, ya. Oke, ini sangat mematikan dan ini adalah benar-benar perfect killer. Kenapa saya katakan the perfect killer? Karena dia mematikan awal. Bapak dan Ibu tidak berharap produktivitas atau produk udang karena mati, umur 2 minggu mati, umur 3 minggu mati, yang belum bisa dipanen, ya, secara layak. Ya. Jadi bisa nol hasil kita, bahkan minus, ya. Nah ini ya ada juga berak putih atau white phases disease, ya. Walaupun sampai sekarang causative agent-nya, agen penyebab dari penyakit ini belum teridentifikasi dengan pasti. Kalau tadi ya misalkan HPND kita sudah pastikan ini disebabkan oleh Vibrio parahemolyticus, meskipun tidak semua Vibrio parahemolyticus bakteri itu menyebabkan HPND. Karena ada yang namanya strain AHPND. Strain AHPND adalah Vibrio parahemolyticus yang membawa PIR-A dan PIR-B toksin, gitu ya. Oke, itu dari kajian saintifik saja. Tapi EHP, white phases disease yang sekarang merajalela di kita, ya, itu sebenarnya secara etiological agent, secara agen penyebabnya, itu belum diketahui secara pasti. Banyak orang mengatakan bahwa white phases disease disebabkan oleh bakteri, ya, karena kejadian bahwa ketika terjadi outbreak white phases ditemukan banyak bakteri Vibrio harpei, ordali, alginolyticus dan sebagainya. Tetapi tidak bisa dibuktikan reproduce kembali atau dengan postulat Koch ketika bakteri itu disuntikan kembali ke udang yang sehat tidak menghasilkan gejala klinis white phases. Jadi itu masih pertanyaan. Ada orang mengatakan bahwa white phases itu related dengan kejadian enterocytosome hepatopeniae. Pun sama, pada saat muncul outbreak white phases, EHP juga banyak ditemukan, ya, sehingga bisa, tetapi belum bisa dibuktikan EHP ini menjadi agen penyebab tunggal daripada white phases. Bahkan ada white phases itu terkait dengan ATM, ya. ATM bukan ATM kartu, tapi otomatik. ATM agregat transformed microvilli. Jadi cerita kerusakan pada hepatopankreas ataupun pada epidermis dari usus, ya, yang ada akibat kerusakan tersebut, maka agregat-agregat daripada bagian-bagian hepatonya itu dilepas masuk ke dalam lumen, kemudian dikeluarkan melalui usus yang ditandai dengan warna keputihan, berak putih. Gitu. Nah, itu penelitian terakhir dari grupnya Flagel di Thailand. Tapi yang jelas bahwa inilah case disease yang ada di kita yang sampai sekarang belum tertangani dengan baik. Oke, kemudian apa yang kita lakukan? Yang paling penting adalah bagaimana kita memonitor kesehatan udang ini dan mendeteksi sedini mungkin. Early detection, deteksi dini terkait dengan kejadian penyakit ini. Baik melalui pengamatan nafsu makan, melalui pertumbuhan, bahkan melalui kelengkapan organ dan gejala klinis atau tanda-tanda klinis yang muncul di tubuh udang atau bila perlu abnormality pada perairannya. Jadi misalkan contoh, kita ngamatin ususnya, usus yang udang yang baik itu penuh berisi kotoran. Usus udang yang buruk itu terputus-putus kotorannya. Usus udang yang sangat buruk itu sama sekali tidak mengandung kotoran alias kosong. Kemudian aktivitasnya, ya, kemudian insangnya dan sebagainya. Ya. Oke, kemudian yang ke-10 kita bicara panennya, panen yang normal itu umur 100
hari, tapi sangat tergantung. Ya, kalau kita lagi cash flow-nya lagi terganggu juga lebih dini panennya ya. Tapi yang jelas harapannya kalau traditional plus-nya Paname size 50, traditional plus-nya Windu antara 30 sampai 40 ya. Oke, ini cara-caranya ya. Tetapi yang jelas bahwa begini Bapak dan Ibu, panen itu sangat berat berkaitan dengan keamanan pangan. Produk kita itu termasuk yang apa namanya istilahnya yang secara competitiveness juga mengalami hal persaingan yang luar biasa karena terkait dengan metode panen kita ya. Di mana ada fase di mana quality daripada panen kita yang buruk. Bahkan dari cara panennya juga. Ya, cara panen yang membebani udang dan lingkungan. Ya. Karena apa? Udangnya jadi degrade dari turun kualitasnya. Oke, kemudian proses panen sebaiknya lebih cepat, lebih baik, dan menghindari terik panas matahari ya, agar kualitas udangnya sempurna. Nah, ini harapannya Bapak dan Ibu bahwa produk kita panen cepat didinginkan, ya, dan kita lihat suhu dalam tubuh udangnya di bawah 4 derajat Celcius. Gunakanlah rantai dingin, kemudian ada kode untuk traceability-nya, semua catatannya ada. Oke. Nah, kemudian dokumen dan pencatatan. Nah, ini untuk traceability Bapak dan Ibu karena kita memiliki tanggung jawab bahwa konsep safety atau aman ya, food safety itu berawal dari cara budidaya kita sampai produk udang kita dihidangkan di meja makan. Ya, entah di restoran ataupun di keluarga. Oleh sebab itu, dokumen dan pencatatan itu menjadi penting. Kelemahan kita petambak itu adalah verbal ya itu mampu, tetapi literasi dalam hal menulis itu kurang. Ya, oleh sebab itu adalah tanggung jawab kita, saya kira ya, untuk bisa terus-menerus memberikan edukasi kepada petani atau petambak dan harapan juga pada Bapak dan Ibu yang hadir pada webinar ini untuk rajin mencatat. Ya, kalau bicara quality management system ada istilah-istilahnya adalah catat apa yang Anda lakukan dan lakukan apa yang Anda catat katanya gitu kan. Jadi catat dan itu sebagai bentuk record keeping kita untuk kemudian kita gunakan di kemudian hari ya. Apa yang dicatat ya dari mulai persiapan sampai kegiatan panen tentunya. Ya, termasuk semua input yang digunakan pada budidaya. Nah, ini contoh catatannya sangat sederhana dari seorang petambak tradisional. Saya kira luar biasa ini. Coba mencatat petakan 1, B1, B2, B3, C1, C2, 3. Ya, dicatat. Tidak perlu Anda yang advance dengan computerize ya. Kemudian terhubungkan dengan internet dan sebagainya. Satu halaman buku saja sudah cukup menggambarkan suatu bentuk traceability yang baik. Oke. Nah, ini contoh-contoh intervensi teknologi ya yang saya maksudkan adalah misalkan pompa Venturi atau bahkan pompa ketinting yang dipakai untuk suplai oksigen pada area-area yang jauh dari aliran listrik ya. Ini contohnya ya. Nah, ini ya pompa ketinting yang didesain untuk suplai oksigen dan pompa Venturi ya, pompa Venturi juga yang ini sudah banyak kita praktekkan kami praktekkan di Jawa Timur ya untuk terutama Athena Group ya untuk menambah oksigen. Oke. Nah, ini contoh saja misalkannya ini di Sidoarjo saya kira ya atau di Gresik saya lupa ini ya, di Gresik ya ini. Nah, ini ya, ini pompa Venturi ya yang kita hubungkan dengan mesin sederhana ya di sini ya, mesin Honda. Ya, mesin Honda masuk ya. Oksigen dari atas masuk disemburkan sini. Oke, kemudian ini juga bentuk salah satu bentuk pompa Venturi yang kita praktekkan di Lampung ini ya. Ini sederhana kecil ya, jadi sangat ringan ya, kan kita pasang ya. Ini yang biru itu adalah untuk suplai oksigen dari atas ya. Nah, hanya kalau yang ini kita membutuhkan listrik ya, membutuhkan listrik ya, kita membutuhkan listrik.
Ya. Nah, nanti kita atur kedalamannya, ya, sesuaikan dengan ketinggian air. Ya. Kemudian ini ya ini apa? Ini contohnya ya, contoh dari alat tadi. Ya, ini ya. Cukup bagus. Ini bisa sampai 15 meter. Ya, ke depannya ya. Satu petak cukup satu ya. Dan biasanya kami pakai pada malam hari saja ya untuk menghemat listrik ya. Nah, itu. Ini kebetulan ya, ini uji coba ya, 2 kita pakai ya. Nah, ini bentuk-bentuknya dan saya kira alternatif. Nah, ini kegiatan kita ya, Sociality Traditional Plus ini dengan support oleh Atina ya dari Gresik dan di Sidoarjo ya. Ini. Nah, ini kita biasanya kami gunakan orang yang sudah sukses untuk bercerita kepada teman-teman. Ini kebetulan nasional sifatnya ya. Ada yang dari Kalimantan Barat, ada yang dari Sulawesi Barat, ada yang dari Sumatera Selatan, tambang tradisional ya. Mereka bercerita, belajar dari keberhasilan orang terkait dengan pola pengelolaan tradisional plus ini. Oke, Bapak dan Ibu, saya kira sebagai pengantar ya dari buku itu sudah saya sampaikan semua ya. Mohon saran, perbaikan atau komentarnya dalam rangka apa namanya perbaikan dari buku itu dan juga dalam rangka mensemangati kita untuk bisa lebih meningkat lagi produksi dari tambak-tambak tradisional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.